Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang mewakili juga, dan dari Bapak dan Ramil yang mewakili dari Kamtibmas, dan Bapak Polsek, Bapak Budi yang diwakili pada sore hari ini. Kepada para tamu undangan yang saya hormati, dan khusus bagi sahabat saya, marhaban ahlan wasallaman, yang sore hari ini juga mengayuh bagio dalam rangka santunan yatim piatu dan buka bersama. Tak lupa kepada Bapak pengurus, Ketua Pengurus Bapak Gunadi Yusuf, pengurus Yayasan Ijma Al-Aqsa Lawu Dawi Kudus, juga Bapak Ronton selaku pengurus harian, dan seluruh sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya cintai, dan semua tamu undangan tak bisa aku sebut satu persatu, kemudian para anak-anak yatim dan pendampingnya yang saya hormati. Saya tak bisa memberikan sesuatu apapun yang lebih indah dan lebih baik, hanya seperti itu. Semoga bermanfaat. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita telah diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa, dan yang paling mahal dalam hidup kita masih diberi nafas. Itu yang kita harus pahami, bahwa nafas adalah kekayaan yang paling mahal. Kita bisa melihat karena adanya nafas. Kita bisa mencium bau wangi karena adanya nafas. Kita bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan juga karena nafas masih menempel pada batang tubuh kita. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini rahmatnya Allah, taufiknya Allah, juga yang namanya syafaat. Pada hari ini, saat ini kita masih diberi oleh Allah yang namanya syafaat. Dulu saya diberikan, dulu Allah memberi syafaat melalui Rasulnya, dengan wahyu-wahyu Allah sebagai petunjuk yang bermanfaat sampai sekarang. Seandainya Allah tidak mengutus Rasulnya, maka kita masih dalam keadaan jahiliyah. Para hadirin yang saya hormati, salawat dan salam kami haturkan ke pangkuan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mengentaskan kita dari dunia kegelapan kejahiliyahan menjadi Islam, dengan Islam rasa cinta. Islam adalah mengajarkan kasih sayang. Islam adalah mengajarkan berserah diri. Adapun agama itu, hadirin yang saya hormati, di sore hari ini kita telah mengalami kebahagiaan. Karena apa bedanya kebahagiaan dengan senang?
Kesenangan dengan kebahagiaan itu berbeda, tipis sekali. Apabila dalam pemikiran kita secara akademisi, kita tidak memahami mana itu kebahagiaan dan mana itu kesenangan, maka kita sering melakukan kesenangan dan tidak pernah mendekati yang namanya kebahagiaan. Semua adalah sudut pandang. Bagaimana sudut pandang kita ini bisa menemukan kesepakatan sehingga iman itu menempel pada diri kita. Sebuah kebahagiaan bukan menghabiskan. Kunci kebahagiaan adalah memberi, tapi kunci kesenangan adalah menerima. Jadi dipahami, apabila kita itu bekerja mendapatkan gaji, itu hanya kesenangan karena kita menerima. Tapi bagaimana kita bekerja itu menjadi sebuah kebahagiaan. Terimalah apa adanya, apa ketaatan kita kepada Allah juga ketaatan kita belum minanas. Hukum alam berlaku, hukum kausalita berlaku, hukum yang karma berlaku, hukum akademisi berlaku, hukum metafisika berlaku, hukum yang namanya semuanya yang telah diciptakan oleh Allah itu berlaku. Allah menciptakan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu hukum yang sudah dibikin. Dan kita tidak bisa ingkar dari itu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu. Berhati-hati dengan waktu. Wal asri, ada wal duha, ada wal laili, ada wal nahari. Sesungguhnya kita banyak sekali menyia-nyiakan waktu. Sehingga kita terperosok dalam kenistaan. Tadi dari wakil Bapak Lurah mengatakan bahwa santri Al-Aqsa diajari bekerja karena bekerja itu syariat. Jangan menjadi orang miskin karena kemiskinan itu menuju kekufuran. Agama yang akan dibeli karena orang miskin. Orang miskin itu kehidupannya berbahaya untuk masyarakat. Kalau imannya kalau maka bahagia itu bukan menerima, maka bahagia itu bukan menerima, tapi bahagia itu memberi. Jika engkau gajimu sebanyak apapun, engkau menerima, itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu abadi, tapi kesenangan itu sesaat. Habis uangmu, senangmu hilang. Tapi jika engkau memberi, habis uangmu, bahagia itu selamanya sampai di akhirat. Itu bedanya bahagia dengan kesenangan. Kita banyak berpikir, akal itu selalu berjalan ke depan, pikiran itu selalu masuk ke dalam. Pikiran itu selalu masuk ke dalam. Maka wajah-wajah yang punya hutang banyak itu selalu pikiran. Ke media luar masuk ke dalam. Tapi orang berpikir itu dari dalam masuk ke luar. Begitulah ilmu itu bisa bermanfaat. Ilmu tidak akan bisa bermanfaat apabila orang mencari ilmu itu belum membuat keindahan-keindahan di sekelilingnya. Belum manfaat. Sepandai apapun. Engkau hafal Quran, tapi belum membahagiakan orang-orang yang di sekelilingmu, belum bermanfaat. Maka ada tingkatan orang itu mengucapkan, mudah itu kalau mengucapkan. Ucapan itu lebih mulia daripada tindakan. Jadi tindakan itu lebih mulia. Ucapan itu belum. Ucapan itu belum. Tapi tindakan, mana pikir, akhlak itu penting sekali. Kamu baca Quran terus, bagus, itu syariat. Tapi tindakannya bagaimana? Ajarkan akhlakul karimah, ajarkan rahmatan lil alamin. Bukan hanya bicara saja. Oke, Al-Quran itu sebagai petunjuk dibaca agar kita tahu. Setelah tahu kita mau apa? Apa kita hanya berbicara saja seperti bakul jamu?
Apakah kita hanya berbicara seperti calo-calo saja? Ini bahaya. Maka dalam syariat harus bertorikoh. Torikoh itu menjalankan. Hakikat itu wujud nyata. Makrifat itu paham, penalaran, dan pemahaman. Tahu masa yang akan datang dan tahu masa yang masa lampau. Memahami masa yang akan datang dan memahami masa yang lampau. Bagaimana pemahaman dan penalaran disintesa menjadi sebuah akhlakul karimah, menjadi rahmatan lil alamin.